sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh saudari Asma. Baik, untuk pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen daftar kehadiran kalian hari ini ya. Andi, Agus, Hadir Bu. Asma, Hadir Ibu. Asna, Hadir Ibu. Zahra, Hadir Ibu. Ananda, Hadir Ibu. Marlinda, Hadir Ibu. Yuni. Hadir Ibu. Kayaknya teman kita masih ada yang belum hadir ya. Ruth mana? Masih Bu. Sakit Bu. Oh, masih sakit ya. Ada yang sama banget Ibu. Ibu. Oh iya ya. Sebelum memulai pembelajaran coba dulu ditengok anak-anak apakah di bawah mejanya ada kertas atau sampah yang belum dibuang ke tempat sampah. Ini sampah Bu. Oke, udah bersih semua. Ibu. Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi kita mengenai teks eksklamasi minggu lalu. Apakah sudah ada yang membaca? Sudah Ibu. Berarti nanti kita pembelajaran mengenai teks eksklamasi sudah bisa lah ya diikuti dengan baik. Sepertinya cuaca hari ini sangat mendukung untuk tidur ya. Oleh karena itu kita mulai ice breaking dulu yuk, biar lebih semangat lagi. Nah, ice breakingnya seperti ini ya. Jika ibu katakan pagi, maka anak-anak akan bertepuk tangan sekali. Jika ibu katakan siang, anak-anak tepuk tangan 2 kali. Dan jika ibu katakan malam, anak-anak tepuk tangan 3 kali. Oke? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, mulai ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, pagi, siang, pagi, malam. Oke. Biar lebih semangat lagi ya. Sekali lagi kita buat ya. Pagi, siang, malam, pagi, malam, siang. Oke, silakan duduk teman-teman. Baik, sepertinya murid-murid Ibu sudah kembali semangat ya dari sekolah ice breaking. Nah, kan kita kemarin sudah Ibu kasih tahu kalau sebenarnya kita akan membahas terkait teks eksplanasi. Sebelum itu Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah melihat atau mengalami nih suatu fenomena alam? Pernah, Bu. Fenomena apa aja? Banjir. Kita juga pernah lihat itu di sosial media, entah itu Instagram atau YouTube, banyak ya terkait hal itu. Kemudian apakah ada yang menjadi penyebab dari masalah itu? Ada ya, sudah pasti ada ya terkait penyebabnya. Maka dari itu sehingga kita akan belajar terkait hal itu anak-anak. Nantinya kalian diharapkan mengerti dan dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Nah, karena kita telah Ibu anggap kalian sudah membaca terkait materi teks eksplorasi, maka dari itu Ibu mau tanya, apa itu teks eksplorasi? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Bagus, silakan. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan suatu fenomena Bu. Betul, bagus sekali jawabannya. Membaca ya, Agus. Jadi teks eksplanasi itu berasal dari kata bahasa Inggris apa namanya explanation, yang artinya keterangan ataupun penjelasan. Penjelasan mengenai apa itu? Penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Seperti tadi ada yang bilang banjir, longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian apakah hanya fenomena alam saja? Tentu
kejadiannya. Betul, betul saya gambarnya. Jadi identifikasi fenomena itu merupakan bagian awal anak-anak dari tes eksplanasi. Nah, di sini itu dimaksudkan informasi dasar mengenai fenomena yang akan dibahas secara keseluruhan. Kemudian ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu apa? Betul. Jadi ketika tadi identifikasi fenomena itu terkait fenomena dasarnya saja, kalau di rangkaian kejadian ini berisi uraiannya, mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Kemudian ada ulasan. Ulasan ini mengenai apa? Kesimpulan. Uraian, betul. Jadi ulasan ini adalah bagian akhir dari tes eksplorasi. Kenapa sih tes eksplorasi dulu ulasan? Ada yang tahu? Ya, bagus. Supaya pembaca lebih mendapatkan inti dari ceritanya itu tersebut. Betul, betul sekali jawabannya. Jadi dalam teks eksplorasi ini mengapa membutuhkan ulasan? Karena seperti yang sudah aku tadi, membaca itu perlu tahu ulasan mengenai fenomena yang disampaikan, apa dampaknya, apa konsekuensinya, mengapa sih fenomena itu penting untuk diketahui. Kemudian kita akan menayangkan video. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baik, setelah dari video tadi itu membahas terkait apa? Terkait banjir ya. Nah, kemudian tadi ada tuh disampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari video tersebut. Ada dua. Ada faktor apa aja? Kemudian kalau faktor laut tadi apa aja? Kalau di video? Kemudian kalau manusia faktornya? Kemudian ibu mau satu orang dong jawab apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir dari video itu. Kasih dulu ya. Yang pertama itu kita membersihkan sungai dengan yang banyak sampah, lalu menanam pohon agar tidak terjadinya banjir dan membuang sampah pada tempatnya itu. Betul, betul sekali jawabannya. Lagi menambahkan kan tadi? Kurang lebih sama. Ya, betul. Jadi anak-anak sudah dapat memahami dan sudah dapat menyimak video itu dengan baik ya. Maka dari itu ibu akan kasih kalian tugas. Tugasnya ini dalam bentuk kelompok ya. Ini kira ada berapa orang? Ada 8 ya?
bentuk sendiri aja ya kelompoknya udah gede. Nah, perhatikan di situ ada lembar peserta didik dan keterangan ataupun petunjuk pengerjaannya. Terdapat gambar di situ ya anak-anak. Jadi yang kalian perlu lakukan adalah kalian harus menyusun gambar-gambar ini menjadi susunan yang baik, yang logis. Kemudian kalian memberi keterangan dalam setiap gambar, tapi hanya berbentuk perangkatnya saja, tidak dalam teks utuh. Kemudian nantinya ketika kalian mempresentasikan ini, kalian harus memberi atau menambahkan penjelasan yang lebih rinci dari kerangka yang telah kalian buat. Gitu. Bisa? Bisa ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Betul. Silakan mengerjakan. Jangan lupa buat nama kelompoknya ya. Oke, Bu. Jadi di bisa? Bisa, Ibu. Bisa ya. Ya, Bu, ini sampai bentar ya, habis dulu. Kenapa? Ini kami bisa menentukan judulnya langsung. Boleh. Itu nanti kalian buat kerangkanya. Gambar itu gimana? Nanti ya. Gambar ini. Terima kasih, Bu. Apa tuh? Nggak usah. Kalian buat kerangkanya saja. Nanti gambar ini terkait tentang apa? Kerangka dan kerangkanya. Tapi dikasih ke teman-teman bisa presentasi. Kalian harus bisa menjelaskan itu. Jangan ngobrol gitu. Oh iya, kenapa itu satu? Udah selesai. Udah, Bu. Udah ya, kita presentasi dulu. Siapa yang mau presentasi? Bagus. Boleh, maju. Yang lainnya dengarkan ya anak-anak. Ada yang mau presentasi. Bu, ini grupnya nama kelompoknya yang bagus ya, Bu. Makasih ya, Bu. Boleh. Baik, kami dari kelompok Kenapa? Ayo kita lihat Bu. kami dari kelompok kurang gizi Bagus, Bu. Kami ketemu kok, Bu. dengan anggota kelompok Basma Keper. Agus Jin. Unit dress. Anggidas. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan oleh guru. Di sini ada 5 gambar. Gambar yang pertama itu terdapat pada di kiri atas. Gambar yang kedua di kanan atas. Gambar yang ketiga di tengah atas. Gambar yang keempat itu di kiri bawah. Gambar yang kelima itu di tengah ataupun di kanan bawah. Berdasarkan penjelasannya, pada gambar pertama terlihat lempeng laut yang mulai bergerak mendekati lempeng benua. Pada gambar kedua digambarkan zona terkunci di antara lempeng-lempeng. Tekanan terus bertambah seiring waktu karena adanya gaya dorongan lempeng-lempeng tersebut yang tidak berhenti. Gambar yang ketiga yaitu di tengah di atas menunjukkan momen pelepasan energi tersebut, di mana lempeng laut yang tersangkut akhirnya bergerak secara tiba-tiba. Gambar yang keempat akan dijelaskan oleh kawan saya. Gambar yang keempat yaitu setelah gempa, lempeng laut yang menyusup lebih jauh di bawah lempeng
Ibu, ini murid-murid Ibu itu akan menyampaikan refleksi dari mulai program kelompok 1 dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang tidak disuka, atau bagaimana kendalanya pembelajaran hari ini. Baik, siapa yang dari kelompok 1? Baik. Agus, boleh berdiri nak? Ya. Baik, Ibu, refleksi pembelajaran hari ini menurut saya yang pertama ice breaking, pemanasan ataupun fokus pembelajarannya itu menyenangkan. Terus yang kedua, penjelasan yang diberikan oleh Ibu tadi mudah dipahami, sekaligus contoh-contoh yang telah diberikan soal-soal dapat kami kerjakan. Berarti kami sudah paham. Terima kasih dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Ada kelompok 2. Ada Ibu. Tidak apa yang pembelajaran kita hari ini. Saya Bu, pembelajaran tadi seru karena yang pertama ada ice breaking-nya, jadi pikiran kami dibuat konsentrasi. Terus penjelasan pemahamannya cukup dimengerti, apalagi ada videonya. Terus LKPD-nya juga mudah dipahami. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sebelum menutup pembelajaran, ada tidak yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita ini agar Ibu memberikan pengantar kita untuk pertemuan berikutnya? Wah, dari tadi aku sih sama sekali Ibu tim ini. Baik, Agus. Yang saya simpulkan dari pembelajaran hari ini, Bu, yaitu yang pertama mengenai tes eksplanasi. Tes eksplanasi itu menerapkan suatu fenomena, yaitu dimana menjelaskan dampak sekaligus solusinya. Kemudian ada struktur tes eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, kemudian rangkaian cerita ataupun rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada kesimpulan atau ulasan. Baik, terima kasih kepada Agus. Berikan tepuk tangan untuk saudara. Apa ada lagi pengunjung yang menyampaikan kesimpulan kita? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, terkait refleksi dari Ibu sendiri, Ibu sangat senang terkait pembelajaran kita hari ini. Mulai dari pakaian murid-murid yang rapi, pembelajarannya yang antusias, respon murid yang sangat baik. Terima kasih kepada murid-murid Ibu. Semoga apa pembelajaran kita hari ini dapat murid-murid ingat dan dapat diterapkan untuk pertemuan selanjutnya. Ibu harap juga semangatnya seperti hari ini, semakin hari semakin memotivasi diri sendiri untuk lebih bergiat lagi belajar. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang unsur-unsur pembahasan dari eksplorasi. Ibu harap murid-murid Ibu sudah membaca bukunya terlebih dahulu ya di rumah bisa? Bisa, Baik. Bu. Baik, murid-murid, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Dasma, Bu, Dasma.